Chapter 851 Pendirian Agama. Bulan berbentuk bulat, dan gunung-gunung dipenuhi kabut. Semua jenis binatang mengaum, dan api unggun di suku barbar menyala terang, menyebarkan kabut di pegunungan. Semua jenis wewangian daging melayang di udara. Botol-botol anggur tua dibawa oleh anak-anak barbar. Ye Fan, Monyet, Duande, Dongfang Ye, dan beberapa tetua suku barbar duduk bersama dan minum sepuasnya. Kembalinya Dongfang Ye membawa sukacita bagi seluruh suku barbar. Darah orang barbar mengalir di tubuhnya, dan jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi dewa perang di masa depan. Tubuh fisiknya adalah yang kedua setelah tubuh ilahi manusia. Yuan Gu bukanlah putra kaisar kuno, tapi keturunan beberapa generasi lagi. Orang-orang duduk di depan api unggun, makan daging naga banjir dan minum anggur tua. Secara alami, tidak dapat dihindari untuk membicarakan Yuan Gu. Meskipun dia bukan putra kaisar kuno, darahnya tidak encer, dan perbedaannya hanya beberapa generasi. Selain itu, bakatnya luar biasa. Dalam hal kultivasi saja, dia adalah yang terbaik di suku mereka, jika tidak, dia tidak akan disegelkan. Monyet itu berkata, dia adalah cucu generasi ke-8 dari kaisar primitif, dan kekuatan garis keturunannya tidak lebih lemah dari putra asli kaisar kuno. Dia adalah yang terbaik di sukunya. Tidak mungkin. Apakah dia lebih kuat dari putra kaisar primitif, dan pada akhirnya, dia menggantikan pangeran kuno? Li Tian bertanya dengan kaget. Bukan itu masalahnya. Pada tahun ketika kaisar primitif meninggal dunia, dua roh suci yang menakutkan lahir satu demi satu. Mereka berdua berada di puncak alam roh suci, dan masing-masing dari mereka dapat bertarung melawan kaisar kuno. Kedua roh suci itu lahir, dan mereka ingin mengambil senjata yang ditinggalkan oleh kaisar primitif. Mereka datang ke suku tersebut dan hampir memusnahkan keluarga kekaisaran yang agung di puncak kejayaannya. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran itu, bumi diwarnai dengan warna merah, dan 8 keluarga kerajaan besar adalah bawahan mereka. Mereka menerima perintah keluarga kerajaan untuk menyelamatkan mereka, tetapi semuanya mati. Kaisar primitif memiliki 3 putra, dan masing-masing dari mereka dapat mengejutkan para dewa dan membuat para makhluk abadi menangis. Mereka semua tinggal setengah langkah lagi dari jalan, tetapi mereka semua tewas dalam pertempuran itu, dan bahkan putra-putra mereka pun dikorbankan. Pada akhirnya, hanya selusin atau lebih keturunan putra bungsu kaisar primitif yang tersisa. Keluarga kerajaan yang paling makmur hampir musnah dari muka bumi, dan itu adalah pemandangan yang tragis. Dan juga karena pertempuran itu, mustahil bagi keturunan kaisar primitif untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, mereka memilih keturunan yang paling menonjol, Yuan Gu, yang hampir sama baiknya dengan putra kaisar kuno. Pada malam hari, hutan pegunungan itu terang benderang. Kabut melayang dari kejauhan, berubah menjadi cahaya warna-warni yang pekat. Tempat ini sangat ramai, dan orang-orang barbar sangat antusias. Ketika mereka akhirnya pergi, Ye Fan mengeluarkan 9 tetes ramuan abadi naga sejati dan memberikannya kepada Raja Barbar, memberitahunya bahwa mereka dapat memperpanjang umur dewa perang barbar yang disegel di Origin. Hadiah ini terlalu berharga. Raja Barbar sangat senang. Bahkan kura-kura hitam menjulurkan kepalanya dari sisi kolam dan berkata, obat ilahi naga sejati ganas di masa lalu benar-benar langka. Pada akhirnya, Ye Fan dan yang lainnya memulai perjalanan pulang kembali ke wilayah utara untuk bertarung melawan Yuan Gu. Meskipun waktunya tidak ditentukan, mereka harus merencanakan lebih awal. Monyet itu berkata, saya rasa ini adalah keputusan Yuan Gu sendiri. Orang-orang di danau primitif pasti akan menentang pertarungan hidup dan mati seperti itu. Mereka tidak akan sanggup, terutama jika kamu juga memotong jalan. Mereka akan semakin khawatir. Memotong jalan seseorang. Terlalu sulit, kata Ye Fan dalam hati. 3 tebasan dari jalan abadi akan memotong jalan masa depan seorang kultivator. Tidak akan ada lagi jalan yang bisa dicari. Banyak orang akan berjuang sepanjang hidup mereka dan tetap tidak membuat kemajuan. Di pos pemeriksaan ini, beberapa orang akan tercerahkan dalam 1 hari, sementara yang lain akan duduk dalam kesedihan selama ribuan tahun. Banyak pahlawan akan memuntahkan darah dan mati, dan banyak wanita cantik akan memutih dan berubah menjadi tulang belulang. Tebasan surga Dao akan menghancurkan fondasi seseorang. Jika seseorang tidak dapat tercerahkan, tidak ada gunanya meskipun ia memiliki ketekunan yang tinggi dan kultivasi yang tekun. Seseorang akan terjebak seumur hidup. Yang disebut 3 tebasan Tao adalah untuk memotong jalan seorang praktisi Siulian. Kata monyet itu.
Dia berbicara tentang pengalamannya sendiri dan segala macam hal untuk referensi Ye Fan. Dengan pertempuran besar yang semakin dekat, siapa di antara generasi muda yang akan meremehkan tantangan dari seseorang yang memiliki garis keturunan kaisar kuno? Jika seorang pangeran kuno memotong jalannya, dia akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di generasinya. Bagaimana seseorang bisa menolak untuk memotong jalannya? Pada bulan berikutnya, Ye Fan duduk bersila di tebing. Dia mengamati awan kemerahan di pagi hari dan bintang-bintang di malam hari. Dia menghirup dan mengolah qi, meminum embun dan memakan awan kemerahan saat dia memahami jalannya sendiri. Setiap pagi, KR kecil akan berlari dengan gemetar dan berseru sambil menghisap empeng, apakah putra ilahi memotong jalannya? Sebagai murid tertua di gunung, Tong Tong tentu saja tidak akan ketinggalan. Dia akan duduk di tebing setiap hari dan menarik dan menghembuskan napas bersama Ye Fan, menelan awan kemerahan di pagi hari. Sekarang setelah benih bodi digunakan olehnya dan Little KR, Ye Fan tidak lagi membutuhkannya. 1 bulan kontemplasi, 1 bulan pemahaman Tao, dan 1 bulan meditasi. Meskipun hati Ye Fan setenang air tenang, dia masih tidak bisa mengambil langkah itu. Pada akhirnya, hatinya kacau dan dia tidak bisa memotong jalannya. Kesempatan untuk menerobos penghalang ini tidak terlihat, jadi dia berdiri. Apakah putra dewa memotong jalannya? Tanya Ke kecil sambil duduk di atas rumput pada suatu pagi sambil membawa botol susu. Dia menyeka keringatnya dan duduk di atas rumput. Apakah guru sudah selesai? Tanya Tong Tong penuh harap. Kita masih harus menunggu. Ye Fan membelai kepala mereka dan berjalan menuruni gunung. Ada terlalu banyak hal di sisi lain langit berbintang yang dia khawatirkan. Dia ingin kembali setiap saat dan ini hampir menjadi kutukan. Mungkinkah dia harus memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan bumi? Ini sama saja dengan menyangkal dirinya sendiri, melupakan masa lalu, dan menghapus hatinya yang sebenarnya. Pada saat yang sama, ada juga banyak dunia di sisi ini. Mungkin dia akan pergi dalam waktu dekat. Ada juga berbagai macam ketidakberdayaan dan keengganan yang membuatnya sulit untuk tenang. Memutuskan emosinya, memutuskan jalannya, memutuskan dirinya sendiri. Ye Fan pernah menghitung dalam diam dan memikirkannya dengan hati-hati. Ada banyak hal yang tidak bisa dia lepaskan dan segala macam keterikatan. Jika dia benar-benar menghitungnya, dia harus memotong dirinya sendiri. Cara seperti apa itu? Dia tidak tahu dan tidak akan melakukannya sama sekali. Ah! Kaisar darah perak berteriak dengan sedih seperti biasa. Kaisar hitam telah melatih mereka sampai hampir menjadi gila. Itu seperti ini setiap hari, beresonansi dengan teriakan anjing. Terlepas dari kemunculan sesekali di gudang anggur Qi Luo untuk mencuri anggur dewa, monyet itu selalu berada di luar dan jarang kembali. Li Heishui, di sisi lain, telah secara resmi menjadi murid dari bandit nomor 1 wilayah utara dan memiliki sedikit waktu untuk kembali. Kemungkinan besar dia akan mengasingkan diri selama beberapa tahun dan tidak pernah muncul lagi. Adapun Duande, dikatakan bahwa dia telah menemukan sebuah makam kuno yang selalu dihantui. Dia telah melarikan diri kembali dengan wajahnya yang tertutup tanah beberapa kali. Dia berspekulasi bahwa itu mungkin milik makam kuno roh suci. Dengan hati yang berapi-api, dia menceburkan diri ke dalam tujuan arkeologi yang besar dan tidak menunjukkan dirinya lagi. Ji Ziyue akan datang setiap beberapa hari sekali, tetapi melihat bahwa Ye Fan memahami jalannya, dia tidak mengganggunya. Dia memegang dagunya dan melamun di puncak gunung yang lain. Di sisi lain, Dong Fang Ye sering datang dan sangat antusias membantu Duande dalam bidang arkeologi. Pada akhirnya, Taois yang tidak berperasaan itu tidak akan setuju apapun yang terjadi. Itu karena senjata suci kaum barbar telah diambil kembali oleh ras. Jika mereka benar-benar menggali harta karun, dia takut kaum barbar akan merebutnya darinya. Setengah bulan kemudian, berita datang dari wilayah utara bahwa fisik ilahi ras manusia telah mendirikan sebuah agama yang disebut pengadilan surgawi. Siapa yang membocorkan berita itu? Ye Fan tertegun karena mereka sama sekali tidak mengumumkan pengadilan surgawi kepada dunia. Jika tidak, itu mungkin akan digigit sejak awal oleh neraka dan dunia manusia. Kedua orang kecil itu telah meramal. Seseorang menyimpulkan segala sesuatu tentang Anda dan tahu bahwa Anda telah mendirikan sebuah agama, kata Qi Luo. Dia juga merasakan keseriusan dari situasi ini. Di sampingnya, Gu Fei dan Gu Lin mengangguk dengan serius. Mata besar mereka sangat murni. Seni mencuri surga mereka masih kurang dan tidak bisa mencapai kesuksesan besar. Namun, mereka berbakat dan masih bisa membuat beberapa ramalan. Itu mungkin salah satu paman kita.
Setelah sekian lama, kedua adik itu menyimpulkan bahwa itu adalah hasil karya keturunan peramal luar biasa. Ayah dari kedua anak rohani itu masih memiliki satu atau dua saudara senior dan junior yang masih hidup. Fisik ilahi ras manusia telah mendirikan sebuah agama yang disebut pengadilan surgawi. Berita ini seperti hembusan angin yang bertiup ke tanah, menyebabkan gelombang diskusi. Ini sebenarnya pengadilan surgawi. Apa yang ingin dia lakukan? Bagaimana mungkin nama ini? Apa yang dia rencanakan? Bahkan 10.000 ras kuno sangat sensitif terhadap nama ini. Mereka semua terguncang. Terlepas dari apakah itu ras manusia atau 10.000 ras kuno, ada mitos dan legenda tentang pengadilan surgawi. Meskipun mereka tidak dapat diverifikasi, semuanya telah lenyap seperti asap di udara. Namun, banyak ras kuno percaya bahwa di masa lalu, ada periode sejarah yang dimusnahkan di mana para dewa ada, makhluk abadi lahir, dan surga kuno telah muncul. Pengadilan pembunuh ilahi, pengadilan surgawi juga meninggalkan kenangan yang tak terlupakan bagi para pembudidaya manusia. Di era kegelapan itu, pengadilan surgawi menguasai dunia, dan seluruh negeri diselimuti kematian. Kemudian di era sunyi, dikabarkan bahwa Kaisar Azure juga memiliki niat untuk mendirikan pengadilan surgawi. Dia telah memasuki reruntuhan dewa dan makam abadi. Dia bahkan ingin memindahkan gerbang surgawi selatan. Namun, semuanya dibiarkan tidak tenang pada akhirnya. Kaisar Agung Ras Iblis meninggal dunia dalam meditasi, meninggalkan misteri abadi. Tidak ada yang tahu mengapa dia melakukan hal seperti itu di tahun-tahun terakhirnya. Mungkin Kaisar Azure telah menemukan sesuatu dan ingin mewujudkan sesuatu. Namun pada akhirnya, itu semua adalah masa lalu dan rahasianya tidak dapat diungkap. Fisik suci umat manusia telah membentuk sebuah agama. Apakah kalian tahu? Itu disebut pengadilan surgawi. Aku sudah lama mendengarnya. Dia benar-benar datang dengan nama seperti itu. Berani sekali. Itu disebut pengadilan surgawi. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang ingin dia lakukan? Bukankah ambisinya sedikit terlalu besar? Pada awalnya, tidak banyak yang terjadi. Tetapi ketika orang-orang mulai mendiskusikan dan mengingat berbagai aspek dari nama ini, banyak orang tidak bisa duduk diam. Bahkan ras kuno pun sulit untuk tenang. Yevan mendirikan sebuah agama yang menyebabkan kegemparan besar. Karena pengadilan surgawi terlalu penting, banyak orang tidak bisa berkata apa-apa. Namun, mereka tahu bahwa nama ini tidak bisa sembarangan digunakan. Apakah dia membongkar rahasia surgawi? Ini adalah pertanyaan dari banyak kekuatan besar ras manusia dan ras kuno. Seluruh dunia memperhatikannya. Kenapa? Dia mendirikan sebuah agama sekarang. Ayahku bahkan tidak berani mendirikan pengadilan surgawi saat itu, jadi apa yang memberinya keberanian untuk melakukannya sekarang? Di wilayah utara, orang yang paling tidak bisa tenang adalah Pangeran Surgawi. Ombak besar melonjak di dalam dirinya. Di desa surgawi, kedua anak itu meramal lagi dan lagi. Keringat dingin mengucur dari tubuh mereka. Mereka hanya meramal dua kata Celestial Core, tapi hasilnya mengerikan. Mereka tidak bisa meramal apapun. Kami hanya tahu bahwa menggunakan nama ini untuk mendirikan sebuah agama akan memiliki efek yang sangat luas. Apakah itu baik atau buruk, kami benar-benar tidak dapat menghitungnya. Kedua anak kecil itu kelelahan secara mental dan fisik. Saat ini, masih belum waktunya bagi kita untuk mengungkapkan semua kartu truf kita. Apakah kalian punya metode untuk menyembunyikan semua ini? Yevan bertanya. Tidak ada masalah. Kakek peramal ilahi memberi kita simbol-simbol yang disempurnakan oleh generasi nenek moyang sebelumnya. Kita bisa menekan semua rahasia surgawi. Kedua anak kecil itu penuh percaya diri saat mereka menjawab dengan pasti. Kalau begitu itu bagus. Aku akan mendirikan sebuah agama di luar. Itu akan menjadi pengadilan surgawi untuk satu orang. Tutupi yang lainnya dan jangan biarkan rahasia surgawi bocor. Yevan berbalik dan pergi. Hari itu, ombak besar naik di padang gurun timur lagi. Yevan mendirikan sebuah agama bernama Pengadilan Surgawi. Itu hanya satu orang, tetapi itu membuat semua pihak terguncang. Banyak orang menuju ke utara. Banyak kekuatan besar pindah. Mereka semua ingin tahu mengapa seseorang berani membuat nama seperti ini. Tentu saja, ini juga merupakan bahaya besar. Hari itu, ada orang yang mengatakan bahwa nama ini tidak dapat muncul di dunia dan tidak ada seorang pun yang dapat menggunakannya. Chapter 852 Tianfang. Era yang hebat telah tiba dengan momentum yang luar biasa. Sekarang para ahli dari berbagai ras telah muncul, sulit untuk tetap tenang. Selama periode waktu ini, ada aliran orang yang terus-menerus menuju ke utara ke kota-kota ilahi.
Akan ada pertempuran antara yang terkuat di wilayah utara. Fisik ilahi umat manusia akan bertarung melawan kekaisaran Yuangu. Itu mungkin akan segera diadakan dan banyak orang yang tertarik. Pada saat yang sama, orang-orang juga ingin tahu bagaimana pengadilan surgawi telah didirikan. Apakah putra dewa telah memutuskan daunnya? Setiap pagi, Kr kecil akan berlari ke Yevan dengan botol susu di tangannya, terengah-engah. Dia mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan gigih. Yevan merasa bahwa anak kecil ini bahkan lebih ulet darinya. Dia selalu tersenyum dan mengusap-usap kepalanya. Setiap kali, si kecil akan tersipu malu dan berteriak bahwa dia telah bekerja keras dan berhasil. Pada akhirnya, Monyet, Li Heishui, Dongfang Ye, dan Li Tian semuanya kembali. Mereka dapat merasakan bahwa pertempuran besar akan segera terjadi karena Yuan Gu akan segera keluar. Setelah berhasil memutuskan dao seseorang, seseorang perlu mengkonsolidasikan fondasi mereka. Jika tidak, alam ini akan sangat tidak stabil dan bahkan mungkin jatuh kembali ke keadaan semula. 2 bulan sudah cukup. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Yuan Gu akan muncul. Selain itu, Yevan sudah bertanya pada Yuan Gu apakah dia berani bertarung. Jika dia bisa, maka keluarlah ke sini. Jika dia pengecut, maka dia harus diam dan tidak menantangnya. Dia tidak ingin memberi musuh besar ini terlalu banyak waktu untuk mempersiapkan diri karena dia belum memutuskan daunnya. Ini sendiri merupakan kerugian dan tidak adil. Semua orang percaya bahwa Yuan Gu tidak akan menanggung rasa malu karena menjadi pengecut dan pasti akan memberikan respon yang kuat dalam waktu dekat. Kamu harus keluar dan berjalan-jalan. Duduk di sini seperti ini bukanlah solusi. Tidak ada gunanya memutuskan dao Anda, kata monyet itu. Pada akhirnya, Duan De juga muncul. Dia menyerah untuk merampok makamnya dan mengatakan bahwa dia ingin menyaksikan pertarungan yang sengit. Yang lain memarahinya karena tidak berperasaan. Mungkinkah dia ingin menonton pertunjukan? Ji Ziyue juga muncul dan bertanya kepada Yevan apakah dia percaya diri. Yevan menjawab dengan jujur bahwa semuanya tidak dapat diprediksi. Dia tidak tahu seberapa kuat Yuan Gu. Ketika berbagai ras dari era primordial muncul, mereka menciptakan lapangan surga yang melayang di langit untuk ditukar dengan segala macam bahan berharga. Banyak pembudidaya dari ras manusia terpikat di sana dan tidak ada pertempuran yang diizinkan di sana. Ji Ziyue menantikannya dan benar-benar ingin melihatnya. Mereka menaiki platform formasi dan menghilang ke gerbang alam bersama-sama. Dengan formasi pembunuhan Wu si Kaisar Hitam dan setengah senjata Kaisar Duande, tidak ada yang bisa menghentikan mereka di era ketika para orang suci tidak muncul. Lapangan surga melayang-layang di langit di atas semua kota besar di wilayah utara. Pada hari ini, itu tiba di atas kota Kaiyuan. Yevan dan yang lainnya berjalan keluar dari gerbang wilayah dan melayang ke langit. Di langit, ada banyak sekali kegelapan. Itu tampak seperti sebidang tanah. Benda itu melayang melintas seperti awan gelap, memberikan bayangan besar di tanah. Monyet memimpin jalan. Dia bisa dianggap sebagai setengah pemandu wisata dan memiliki pemahaman yang baik tentang tempat ini. Tempat ini sangat besar dan seolah-olah mereka telah memasuki sebuah kota yang sangat besar. Tiba di alun-alun langit ini, rasanya seperti berada di habitat puluhan ribu ras. Ada berbagai macam ras dengan penampilan yang berbeda-beda. Beberapa bermartabat seperti dewa, dan beberapa jelek di luar dugaan. Saudara hitam, kami telah bertemu dengan klan Anda lagi. Ada seorang kultivator dari ras anjing surgawi di sana, dan dia memiliki platform es ilahi. Li Tian menunjuk ke depan. Lapangan surga ramai dengan aktivitas. Ada makhluk di mana-mana, dan mereka berasal dari semua ras. Ada banyak kios yang dipenuhi dengan harta karun yang mempesona. Tidak jauh dari situ, seorang kultivator dari ras anjing surgawi dengan sepasang sayap putih bersih di punggungnya dan lingkaran cahaya ilahi di kepalanya berdiri di depan jiwa es yang berukuran 1 meter persegi. Itu perlu ditukar dengan batu darah ilahi. Itu adalah harta yang langka. Siapa yang akan bersedia untuk menukarnya? Apakah bongkahan es ini benar-benar bernilai sebanyak itu? Ada banyak makhluk berkumpul di sana. Ini adalah sepotong jiwa es yin ekstrim, dan itu tak ternilai harganya. Ini adalah inti esensi dari yin ekstrim, dan orang-orang dengan konstitusi yin ekstrim dapat berkultivasi dengan setengah usaha. Mata Duan De berbinar. Anjing hitam besar itu tidak bisa duduk diam lagi, dan dia berputar-putar di sekitar es ilahi. Jika bukan karena fakta bahwa ada terlalu banyak orang, dia mungkin akan langsung merampoknya. Tidak peduli apakah itu berguna atau tidak. Selama itu adalah sesuatu yang baik, ia ingin mendapatkannya. Namun, semua yang ada di sini harus ditukar.
Bahkan jika Anda memiliki sumber ilahi, Anda mungkin tidak dapat membeli bahan berharga. Ras kuno tidak kekurangan sumber. Aku pasti harus menukar benda ini. Jika aku memberikannya pada Ting-Ting kecil, itu akan mempercepat kultivasinya, kata Ye Fan dalam hati. Ada banyak makhluk di lapangan surga, dan mereka saling bergaul satu sama lain. Tidak ada kekurangan pembudidaya manusia yang kuat, dan penampilan mereka tidak membuat ras kuno merasa aneh. Tentu saja, monyet itu telah mengubah penampilannya. Jika tidak, karakteristiknya akan terlalu jelas. Sebagai putra kaisar petarung, dia pasti akan menarik perhatian. Ada labu susu bumi ilahi, dan aromanya begitu kuat sehingga bisa memperpanjang umur seseorang. Ini adalah harta yang langka, Duan De menghela nafas dengan kagum. Mereka menemukan harta karun langka lainnya, labu giok hijau yang mengeluarkan keharuman. Cairan di dalamnya berwarna putih bersih seperti batu giok, wanginya menggoda. Sayang sekali, masih beberapa ribu tahun lagi, atau itu sudah berubah menjadi immortal elixir. Pada saat itu akan menjadi lebih berharga, nomor 2 setelah obat abadi. Di samping, makhluk kuno yang sudah tua menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, ada keributan di depan. Tidak diketahui berapa banyak orang yang berkerumun, mengelilingi tikar jerami dengan sangat rapat sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa menetes. Semua orang berteriak bahwa sebuah benda ilahi telah muncul. Benda apa yang sebenarnya muncul sehingga memicu keributan seperti itu? Bahkan lebih banyak orang bergegas mendekat. Astaga, itu adalah cairan ilahi 9 lubang cenayang. Ini adalah cairan berharga yang luar biasa yang digunakan untuk memelihara para jenius pembengkok surga. Bagaimana mungkin seseorang mau menukar benda semacam ini? Tempat ini segera menjadi berisik. Tempat itu tidak bisa didesak, dan dipenuhi oleh para ahli dari semua klan yang berbeda. Mata mereka mengeluarkan cahaya hijau. Jika bukan karena formasi pembatasan lapangan surga yang mencegah konflik, mereka mungkin sudah lama menjarah dan merebutnya. Sebuah batu setinggi 1 kaki diletakkan di atas tikar jerami. Batu itu berbentuk manusia, dan dadanya sudah terbelah. Sejenis cairan 5 warna mengalir keluar, dan sebuah aroma menyebar di udara. Bahkan hal yang menentang surga semacam ini bisa ditemukan. Apa mereka tidak takut petir surgawi menyambar mereka? Bahkan Kaisar Hitam tercengang. Ini adalah tahap paling awal dari roh suci. Ketika cairan itu membeku, ia akan menjadi manusia batu. Kemudian, setelah beberapa juta tahun, itu akan menjadi roh suci tertinggi. Hal semacam ini dapat dikatakan sebagai hal yang menantang surga. Meskipun tidak dapat digunakan untuk memperpanjang hidup seseorang, bagi anak-anak kecil, itu adalah benda suci yang tak ternilai harganya. Benda itu penuh dengan spiritualitas, mampu merekonstruksi garis keturunan, fondasi abadi, dan hal-hal lainnya. Burung gereja kecil, Tong-Tong, 2 anak rohani, semuanya dibutuhkan. Ye Fan berkata sambil menghela nafas. Meong, kaisar ini juga membutuhkan mereka. Meskipun lengan dan kakiku sudah tua, pembaptisan beberapa kali lagi sama efektifnya. Kaisar Hitam memamerkan giginya, merasa sangat gelisah. Siapa ini? Mengapa benda yang menentang surga ini dibawa keluar untuk ditukar? Banyak orang yang bingung. Dia adalah cucu tertua dari Great Sage Huntuo, sudah menginjakkan 1 kaki di alam raja leluhur. Seseorang berteriak dengan khawatir, mengenali individu misterius yang duduk di tanah yang tertutup hitam. Apa yang harus kita tukarkan? Apa yang harus kita tukarkan? Kita bisa menggunakan obat raja yang bisa memperpanjang hidup seseorang selama 800 tahun, ramuan giok abadi, sumsum naga langka, buah takdir bumi, dan hal-hal lainnya. Orang berjubah hitam itu menjawab. Pada saat itu, banyak orang mengerti bahwa umur Great Sage Huntuo tidak banyak yang tersisa. Ini adalah perjuangan terakhirnya, menggunakan 800 tahun hidupnya untuk melawan langit. Bahkan selama tahun-tahun kuno, sulit untuk menemukan lebih dari beberapa orang bijak agung di seluruh domain bintang. Jenis eksistensi yang menentang surga ini masih tertekan karena fakta bahwa umurnya tidak banyak yang tersisa, membuat orang merasa kecewa dan frustrasi. Area di sekitar tikar jerami segera menjadi tenang. Siapa yang bisa mengeluarkan obat dewa yang bisa memperpanjang hidup seseorang selama 800 tahun? Ramuan ilahi psikis memang berharga, tapi obat abadi juga tak tertandingi. Aku menginginkan ramuan ilahi psikis, tetapi jika kehidupan Great Sage Huntuo diperpanjang selama 800 tahun karena ini, maka itu akan sangat mengerikan. Keberadaan yang tak tertandingi semacam ini dapat menghapus setengah dari kehidupan bintang kuno dengan sendirinya. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Mari kita lihat-lihat di tempat lain.
kata Li Heishui. Meskipun ramuan ilahi psikis menantang surga, hal-hal yang perlu ditukar juga sulit ditemukan. Ada batu darah ilahi di sana. Mata Kaisar Hitam sangat tajam. Dia segera menemukan sebuah batu berwarna merah seperti darah yang baru saja diletakkan di atas tikar jerami. Warnanya cerah, dan ada garis demi garis pola dao yang berdesir keluar. Sungguh sangat misterius dan menarik perhatian. Banyak orang segera mengerumuninya, bertanya bagaimana mereka bisa menukarnya. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin mendapatkannya. Dikabarkan bahwa batu ini dapat digunakan untuk memurnikan senjata terlarang dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Aku butuh 100 jin air mata kuning. Ini adalah seorang ahli dari ras hantu kehidupan. Tidak heran dia membutuhkan hal semacam ini. Namun, bahkan jika air mata kuning terakumulasi selama puluhan ribu tahun, hanya beberapa mangkuk yang akan diproduksi. Semua orang menggelengkan kepala mereka dan pergi satu demi satu. Aku akan bertukar denganmu. Ye Fan bergerak. Ketika mereka baru saja mundur dari tebing elang jatuh, mereka sebelumnya memetik rumput dunia bawah di dunia bawah. Mereka juga mengambil kolam mata air kuning dalam jarak 10 zang. Setelah mendapatkan batu darah dewa, mereka segera kembali. Pada akhirnya, jiwa es bulan masih ada di sana, jadi mereka berhasil melakukan perdagangan. Perjalanan ini tidak sia-sia. Ada begitu banyak hal baik di sini. Saya benar-benar tidak ingin pindah lagi. Jika saya melanjutkan, kemungkinan besar saya akan menemukan lebih banyak lagi bahan berharga yang menantang surga. Aku khawatir aku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menjarahnya. Kaisar Hitam bergumam. Mereka melewati tikar jerami dari keturunan Sage Agung Huntuo dan melihat ramuan ilahi 9 lubang psikis lagi. Beberapa dari mereka masih tidak bisa bergerak, tapi pada akhirnya mereka tetap pergi. Boneka abadi yang tidak menua. Ji Ziyue berteriak kaget. Dia menatap meja batu di depannya. Sebuah bunga ilahi tumbuh di dalam pot, menunggu untuk mekar. Ada kata-kata yang diukir di atas meja batu, dan tertulis dengan sangat jelas. Hanya saat boneka abadi itu mekar, itu akan memiliki efek ilahi. Mengkonsumsinya akan membuat seseorang menjadi awet muda selamanya. Tidak bisa memperpanjang umur seseorang, juga tidak bisa menambah umur seseorang. Itu tidak banyak manfaatnya bagi para kultivator pria, jadi tidak banyak orang yang menghargainya. Namun, banyak orang siulian wanita yang tergila-gila padanya. Ini adalah sifat alami mereka. Bahkan seseorang yang sekuat Sage Agung Huntuo pun akan mengalami masa ketika umurnya akan mengering. Semua makhluk hidup akan menjadi tua, dan setiap kultivator wanita ingin tetap awet muda selamanya. Mata besar bulan kecil klan Ji mengerjap. Dia jelas tergoda, dan dia terus menatap Unaging Immortal Puppet. Ekspresi penuh harapan dan menggemaskan seperti itu membuat orang ingin tertawa. Jangan khawatir, aku pasti akan menukarnya denganmu, apapun yang dia butuhkan. Kata Ye Fan. Setelah sekian hari, jarang sekali melihat Ji Ziyue begitu bahagia dan bersemangat. Dia secara alami ingin menukarnya. Toko batu, balap kuno juga menjual batu. Cepat pergi ke sana. Ye Fan menepis cakarnya yang besar, dan bertanya kepada pemilik kios di depannya bagaimana boneka abadi yang tak menua akan ditukar. Boneka abadi yang tak menua. Teriak seorang wanita terkejut. Rambut biru panjangnya berkilauan, dan dia sangat cantik. Tidak jauh dari sana, lebih dari selusin orang muncul. Di antara mereka, beberapa di antaranya sangat menarik perhatian. Identitas mereka tak terlukiskan dengan jelas, dan mereka semua berasal dari ras kekaisaran kuno. Banyak orang mau tidak mau memberi jalan bagi mereka. Di antara orang-orang ini, Ye Fan hanya mengenali 2 orang. Salah satunya adalah Huo Lin R, dan yang lainnya adalah Yuan Gu. N. Chapter 853 Materi Ilahi. Aura Yuan Gu menjadi lebih kuat dan menyesakkan. Pola dao muncul di kulitnya yang berwarna perunggu, dan rambut hitamnya yang tebal menyatu dengan kehampaan. Aura dao yang hebat memenuhi udara. Yuan Gu. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa, tetapi monyet itu hampir mengayunkan tongkat besarnya ke arahnya. Mereka pernah bertengkar beberapa tahun yang lalu. Itu kalian. Yuan Gu juga mengangkat matanya. Wu Fa menari seperti air terjun, dan tubuhnya yang tinggi seperti gunung iblis. Itu sangat menindas sehingga orang hampir berhenti bernapas. Ye Fan menghentikan monyet itu dan mengambil langkah maju untuk menghadapi musuh di depannya. Pola dao yang padat muncul di antara mereka berdua dan berubah menjadi sebuah domain. Dentang. Tiba-tiba, pedang dao muncul di kehampaan dan menebas ke bawah. Pedang itu membelah domain yang terbentuk di antara mereka berdua dan menghancurkan serangan yang akan meletus.
Ada formasi terlarang di lapangan Tianfang yang melarang pertempuran. Pada awalnya, itu akan dihentikan, tetapi jika terus berlanjut, hukum ilahi akan turun dan menyebabkan roh dan tubuh binasa. Ye Fan dan Yuan Gu mundur dan tidak melanjutkan pertarungan. Mereka tidak bisa bertarung di sini, tapi niat bertarung di antara mereka sudah meningkat. Yuan Gu, berapa lama kamu akan bersembunyi? Tanya monyet itu. Jadi ini pangeran suci. Saya sudah memutuskan dao saya. Setelah membunuh tubuh suci umat manusia, aku akan bertarung denganmu dan menekan warisan ayahmu atas nama leluhurku. Yuan Gu berkata dengan mendominasi. Ini bukan hanya kekuatan, tapi juga semacam kepercayaan diri. Setelah memasuki alam abadi ketiga, seluruh auranya telah berubah. Dia telah menetapkan keyakinan yang tak tertandingi bahwa dia bisa menyapu bersih semua lawan. Ye Fan membuka mulutnya dan berkata, aku sudah lama menunggumu. Anda telah bersembunyi di sudut untuk mengkonsolidasikan wilayah Anda sampai sekarang, dan sekarang Anda akhirnya berani keluar. Semua serangan psikologis tidak berguna melawan saya. Saat ini aku tak tertandingi, dan apapun yang kau katakan tidak berguna. Kali ini, waktunya terserah kamu. Aku akan menemanimu kapan saja. Kata-kata Yuan Gu nyaring. Pertemuan kedua belah pihak di lapangan Tianfang segera menarik perhatian dari segala penjuru. Mata yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas. Pertempuran paling kuat akan segera dimulai. Kita akan menghadapi pertempuran hidup dan mati dalam waktu setengah bulan. Kata Ye Fan. Baiklah, mari kita lakukan di medan perang kuno Sunset Park Plain, jawab yang kuno. Pada hari ini, berita tersebut sepertinya telah berkembang dan menyebar kemana-mana, menarik perhatian semua kekuatan besar. Pertarungan antara fisik suci klan manusia dan garis keturunan kaisar kuno akan menjadi pertarungan yang signifikan. Aku ingin boneka abadi yang tak menua ini. Apa yang Anda butuhkan untuk menukarnya? Yuan Gu bertanya pada pemilik kios. Jelas bahwa dia ingin memberikannya kepada putri gua api kilin. Pada saat ini, meja batu sudah dikelilingi oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Semua jenis orang memperhatikan pemilik bunga aneh itu. Dia tidak mampu menyinggung perasaan orang-orang seperti Huo Lin, dan Yuan Gu, dan orang-orang di belakang mereka juga dari keluarga kerajaan. Tekanan mereka membuat tubuhnya gemetar. Ada perintah untuk segala sesuatunya. Kami ada di sini lebih dulu, jadi saya pasti akan menerima orang aneh ini, kata Ye Fan. Kakak Ye, lama tak jumpa. Mari kita bersaing secara adil untuk mendapatkan bunga dewa ini. Huo Lin, tersenyum. Rambut birunya secerah sutra, dan senyumnya bisa meruntuhkan kota. Baiklah, persaingan yang adil. Ji Ziyue tersenyum dan berjalan maju dengan langkah anggun. Matanya yang besar melengkung menjadi bulan sabit, dan senyum cerah tergantung di wajah oval seperti gioknya. Bunga ini. Pemilik kios menjadi malu-malu. Orang-orang dari Gua Api Kilin dan Danau Primitif telah menyukai orang aneh ini. Jangan takut. Tidak ada yang akan memaksa Anda untuk membeli atau menjual. Apa yang kamu inginkan sebagai gantinya? Seorang pria tua dari Gua Api Kilin bertanya dari belakang. Dia adalah ahli yang bertugas melindungi sang putri. Dia baru saja mengatakan bahwa dia menginginkan giok raja dari seri giok ilahi 9 surga atau esensi perak luo yang agung, kata seseorang dari samping. Apa? Nafsu makannya terlalu besar, gumam Yuan Gu dalam hati. Pengawal kerajaan tua di belakangnya juga mengangkat alisnya. Seri giok ilahi 9 surga adalah harta tak ternilai yang bisa digunakan untuk menempa senjata dewa. Esensi perak luo agung juga sama. Itu hanya bisa ditemukan dan tidak dicari. Bahkan raja-raja leluhur akan kesulitan mendapatkannya. Ini agak keterlaluan. Orang tua di belakang Huo Lin berkata. Bahkan seseorang dengan statusnya tidak memiliki harapan untuk mendapatkannya. Terlalu berlebihan jika ingin menukarnya dengan orang aneh yang tidak berharga. Meskipun itu adalah permintaan yang terlalu tinggi, masih banyak pembudidaya wanita yang berhenti di jalur mereka. Mereka semua ingin mendapatkan orang aneh ini. Dia tidak ingin mengecewakan Ji Ziyue dan berkata, ayo pergi ke tempat lain dulu. Aku pasti akan membantumu mendapatkan bunga abadi. Saat itu, dia telah memotong sepasang bunga dewa kembar di Danau Giok. Dia berharap bisa mendapatkannya di jalan di depan. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa menemukannya. Jelas, Yuan Gu, Huo Lin, dan pengawal mereka tidak memiliki bahan suci seperti itu. Mereka hanya bisa berbalik dan pergi. Kamu harus menyimpannya dengan baik. Aku pasti akan mengirimkan Raja Giok Ilahi sebentar lagi. Kata Yuan Gu saat dia pergi. Alun-alun surga adalah tanah harimau yang berjongkok dan naga yang melingkar.
Mereka ingin menggunakan koneksi mereka untuk meminjam sepotong kecil materi ilahi sebagai ganti bunga ini. Yuan Gu tentu saja tidak berpikir itu sepadan. Para pelindung juga menentangnya, tapi Huo Lin menginginkannya dengan sepenuh hati. Sekarang, Danau Primordial melamar Gua Api Kilin untuk aliansi pernikahan. Tidak peduli betapa berharganya bunga ini, mereka harus segera mendapatkannya. Betapa bernostalgia. Hari-hari ketika kita menjelajahi kota dewa benar-benar tak terlupakan. Li Heishui menghela nafas. Saat itu, dia dan Ye Fan telah membantai semua orang di alun-alun batu di Tanah Suci. Tidak ada yang tahu berapa banyak bahan berharga yang telah mereka peroleh, menyebabkan sensasi berkali-kali. Ngomong-ngomong, pada hari aku menjadi guru Tao Yuan, aku pasti akan pergi ke kota dewa dan menangkap Raja Batu itu. Aku akan melihat seperti apa latar belakangnya. Ye Fan tertawa. Mereka memasuki jalan batu aneh dan tidak melihat apa-apa selain batu-batu yang ditumpuk menjadi gunung-gunung kecil. Mereka menempati seperlima dari wilayah alun-alun surga. Jelas, ini adalah tempat yang penting. Banyak orang masuk dan keluar di sini, dan tidak ada kekurangan pahlawan dan pemimpin klan. Mereka semua memiliki asal-usul yang hebat. Selama era arkaik, ada banyak bahan berharga di bawah bumi. Banyak dari mereka adalah biji mentah yang digali dan dilelang. Monyet itu menjelaskan. Ye Fan dan yang lainnya tergerak hatinya. Batu-batu ini telah disegel selama puluhan ribu tahun dan jauh lebih berharga daripada batu-batu yang ada di kota dewa. Ini karena batu-batu ini tidak hanya menjadi sumber perjudian, tapi juga berbagai bahan suci. Ada banyak orang yang telah mengembangkan mata surgawi, tetapi Ye Fan adalah satu-satunya di dunia ini. Hatinya tidak tenang setelah tiba di sini. Ini terlalu banyak penipuan. Selama mereka memiliki sedikit kepercayaan diri, mereka tidak akan membawa batu-batu itu ke sini untuk dijual. Ini adalah batu-batu yang sudah disaring beberapa kali, kata monyet itu. Selain itu, para penjual ini jarang meminta bahan mentah dan hanya akan menukarnya dengan bahan yang mereka butuhkan. Hal ini karena mereka benar-benar tidak kekurangan bahan baku. Setelah berjalan sejauh setengah jalan, Ye Fan akhirnya menemukan beberapa barang bagus. Sayangnya, barang-barang yang diinginkan pemiliknya sulit ditemukan, atau harga yang diminta terlalu tinggi, jauh melebihi nilai sebenarnya. Akhirnya, mereka menemukan tempat di mana mereka dapat menggunakan bahan sumber untuk ditukar dengan batu yang menakjubkan. Namun, jumlah sumber ilahi yang dibutuhkan sangat mencengangkan, membutuhkan sepotong batu seukuran kepala manusia di setiap kesempatan. Setelah tiba di sini, Ye Fan menjadi tenang. Setelah memilih 1 meter persegi batu berwarna coklat kehijauan, dia menawar beberapa kali dan membayar setengah dari sumber ilahi seukuran kepala manusia sebelum mulai memotong batu tersebut. Pertama-tama, cahaya ilahi yang menyilaukan segera terbang keluar setelah memotong kulit batu. Ada sumber ilahi di dalamnya, jadi apapun yang terjadi, itu jelas bukan kerugian. Kemudian, Ye Fan terus mengacungkan pedangnya. Kulit batu itu rontok, dan sumber ilahi terbelah. Tidak ada cahaya yang menyilaukan di dalamnya, tetapi sebaliknya, itu ilahi dan lembut, membuat hati seseorang menjadi tenang. Ini menantang surga. Sepotong besar Great Luo Silver Essence, betapa langka dan berharganya itu. Batu itu terbelah, segera mengundang teriakan khawatir. Tempat ini hampir meletus. Banyak orang bergegas mendekat. Mereka semua tergerak, berharap mereka bisa segera merebutnya. Lapisan tipis sumber ilahi itu berisi lebih dari setengah meter persegi logam perak, mengalir dengan pola dao. Itu misterius dan tak terduga. Pemilik tumpukan batu ini langsung tercengang. Kemudian, dia berteriak, sumber ilahi terkutuk. Sumber ilahi adalah zat misterius yang bisa melayang di udara dan mengubah berat batu. Sulit untuk menilai berat benda yang tersegel di dalamnya. Lebih dari setengah meter persegi Great Luo Silver Essence, jika bukan karena lapisan sumber ilahi ini, itu akan cukup untuk menghancurkan tanah. Pemilik batu itu memukul dadanya dan menghentakkan kakinya, mengutuk sumber ilahi karena membuatnya kehilangan harta karun. Saudara Blackwater, kamu memiliki bahan untuk memperbaiki senjatamu kali ini. Ye Fan tersenyum. Kebanyakan orang memiliki senjata utama yang mereka sempurnakan sendiri. Itu menemani mereka saat mereka tumbuh, dan raja yang mengendalikan senjata lainnya. Tentu saja, ada juga orang yang tidak memilih jalan ini. Misalnya, Duande, yang hanya fokus pada asimilasi senjata orang lain. Sebelumnya, di api penyucian primordial, semua orang mengorbankan senjata mereka. Karena bahan senjata Li Heishui tidak bagus, itu digunakan sebagai bubuk. Ye Fan ingin memberinya cakram berlian, tetapi Li Heishui tidak terbiasa dengan itu.
Dia merasa lebih baik menempa senjata utamanya sendiri. Saya juga kekurangan bahan senjata utama. Anjing hitam besar itu berteriak. Aku juga. Duan De juga menggosok tangannya. Semua orang memandangnya dengan jijik. Bagaimana mungkin seorang kaisar agung yang telah mengikuti Wu Xi tidak memiliki bahan senjata utama? Yang lain memiliki setengah senjata berdaulat dan masih mengeluh karena miskin. Dia harus disambar petir. Ngomong-ngomong, lebih dari setengah meter persegi Great Luo Silver Essence dapat digunakan untuk menempa beberapa senjata. Bahkan seorang suci pun akan cemburu. Monyet itu mendesah. Bahan-bahan suci yang tidak dapat digunakan saudara Hei Sui dapat diambil kembali untuk menempa beberapa jubah ilahi untuk Little Ke, Tong Tong, dan yang lainnya, kata Ye Fan. Sangat boros. Bahkan Duan De pun sedikit cemburu. Saya juga merasa tidak memiliki jubah pertempuran berdaulat. Kulit anjing hitam besar itu lebih tebal dari kulit babi. Cepat dan tukarkan dengan boneka abadi-abadi. Ye Fan menyimpan lebih dari setengah meter persegi Great Luo Silver Essence dan pergi. Wajah Ji Ziyue dipenuhi dengan senyuman bahagia, dan lesung pipit kecil yang telah menghilang selama berhari-hari muncul kembali di wajahnya. Dia berlari ke depan seperti peri yang ceria. Apakah mataku menipuku barusan? Apakah itu benar-benar lebih dari setengah meter persegi Great Luo Silver Essence? Sial, tidak ada keadilan di dunia ini. Di depan tumpukan material batu, sekelompok orang tertegun, dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Jalan batu aneh ini telah menyebabkan keributan besar, dan banyak orang menyerbu. Ketika Ye Fan dan yang lainnya kembali, boneka abadi-abadi masih ada di sana. Tumbuh di dalam pot tanah, berkilau dan berkilauan, dan dikelilingi oleh sinar cahaya. Kuncup bunga itu akan segera mekar. Menurut permintaan itu, Ye Fan mengeluarkan sepotong esensi perak seukuran kepalan tangan bayi untuk ditukar dengan bunga ini. Ini, pemilik kios tercengang. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan memberikan materi ilahi begitu cepat, dan ini membuatnya merasa sangat canggung. Meskipun dia ingin bertukar, dia sangat waspada terhadap keluarga kekaisaran kuno jauh. Begitu harum, seolah-olah aku akan menjadi surgawi. Ji Ziyue mengambil pot bunga itu, dan sangat senang. Dia mencium aroma bunga itu, dan ada ekspresi mabuk di wajahnya. Bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, dan dia cantik dan bergerak. Tunggu. Yuan Gu dan yang lainnya kembali. Sayangnya, Anda terlambat selangkah. Kami sudah menyelesaikan pertukaran, kata Ye Fan. Ini belum berakhir. Menurut aturan, selama kami membawa lebih banyak Great Luo Silver Essence darimu, bunga ini akan menjadi milik kami, kata Yuan Gu dengan bangga. Dia mengeluarkan sepotong Great Luo Silver Essence yang 2 kali lebih besar dari milik Ye Fan. Pola dao mengalir keluar darinya, dan itu menguntungkan dan mempesona, menarik perhatian semua orang. Sakit kepala, kata Ye Fan. Letakkan pot bunga dan segera pergi. Aku akan datang dan mengambil nyawamu dalam waktu setengah bulan. Yuan Gu mencibir. Maksudku, kenapa kamu begitu merepotkan? Ye Fan dengan santai membuka ruang artefak, mengeluarkan sepotong esensi perak luo besar, dan meletakkannya di tanah. Apa ini? Belum lagi Yuan Gu, bahkan orang tua di belakangnya membelalakkan matanya karena terkejut. Dengan pandangan sekilas, mereka melihat sepotong besar esensi perak luo besar. Nafas mereka menjadi lebih cepat, dan mereka merasa sedikit pusing. Belum lagi orang-orang yang hadir, bahkan raja leluhur pun akan tercengang. Berapa harga harta karun sebesar itu? Itu benar-benar menantang surga. Orang harus tahu bahwa kebanyakan orang bijak tidak bisa meninggalkan senjata suci mereka setelah mereka meninggal. Salah satu alasannya adalah karena sulit untuk dimurnikan, tapi alasan lainnya adalah kurangnya bahan ilahi. Potongan sebesar itu bukanlah kubis, juga bukan besi tua. Itu adalah esensi perak luo besar, yang tidak kurang dari cadangan esensi perak di perbendaharaan kekaisaran. Tidak ada yang akan mengeluarkannya dan menggunakannya. Hanya para raja suci yang memenuhi syarat untuk memurnikannya. Itu adalah harta yang disediakan untuk digunakan oleh para master yang tak tertandingi. Singkirkan esensi perak dan segera pergi. Aku akan datang dan mengambil nyawamu dalam waktu setengah bulan, kata Ye Fan sambil tersenyum saat dia membalas kata-kata yang sama. Kamu. Ini adalah pertama kalinya ekspresi Sage kuno berubah setelah dia memotong jalannya. Itu terlalu memalukan, terutama di depan Huo Lin Er. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Membawa begitu banyak dengan dia. Apakah kamu mencoba membunuhku? Dia mengutuk dalam hatinya. Dia sangat marah dan merasa kehilangan muka di depan Huo Lin Er. Saudara Ye, putri gua api kilin sangat lembut dan menawan.
Dia menatap bunga aneh itu dan tidak ingin dia melepaskannya. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tapi menghentikan dirinya sendiri. Tidak ada wanita yang tidak peduli dengan penampilan mereka. Bahkan putri kaisar kuno tidak terkecuali. Boneka abadi yang tak menua sangat berharga bagi mereka. Aku sudah memberikannya kepada orang lain, kata Ye Fan. Jika Anda benar-benar ingin awet muda selamanya, Anda bisa datang ke rumah saya di masa depan. Boneka abadi yang tak menua ini mungkin akan mekar lagi, kata Ji Ziyue sambil tersenyum. Dia memeluk pot bunga dan tidak akan melepaskannya apapun yang terjadi. Benarkah? Huo Lin, bertanya sambil matanya yang besar berputar. Tentu saja. Tentu saja, jangan bertengkar denganku karena bunga ini. Ji Ziyue memiliki ekspresi licik di wajahnya. Di mana kamu tinggal, saudari? Huo Lin, juga tersenyum licik dan maju untuk bertanya. Orang-orang di sampingnya sedikit tercengang. Kedua gadis ini sebenarnya telah membangun hubungan dan saling mengundang satu sama lain. Yang paling marah adalah Yuan Gu. Dia menatap dingin ke arah Ye Fan. Pertarungan ini akan menentukan hidup dan mati. Hanya satu yang akan bertahan. Itu benar. Itu yang saya inginkan juga. Yuan Gu dan Ye Fan membuka mulut mereka satu demi satu, menentang satu sama lain dengan kekerasan yang sama. Niat membunuh yang dingin memenuhi udara, menyebabkan alun-alun langit menjadi dingin. Chapter 854 Naga yang tak ternilai harganya. Sunset Parklines setengah bulan lagi. Aku menantikan saat kepalamu terbang dan darah emasmu memercik. Yuan Gu melirik Ye Fan untuk terakhir kalinya sebelum berbalik untuk pergi. Adalah salah satu penyesalan terbesar dalam hidupku karena tidak bisa bertarung melawan kaisar primitif di masa mudanya. Aku akan memutuskan garis keturunannya untuk menghibur diriku sendiri. Ye Fan berkata dengan acuh tak acuh. Adegan itu menjadi hening setelah mendengar ini. Bahkan Huo Lin, dan yang lainnya tertegun. Semua orang terkejut dan keheningan mencapai titik ekstrim. Seberapa mendominasi ini? Kaisar kuno seperti dewa di dalam hati mereka. Tidak ada yang berani membandingkan diri mereka dengan mereka, namun fisik suci umat manusia berani berbicara dengan cara seperti itu. Yuan Gu tiba-tiba berbalik dan berkata, sungguh sombong. 15 hari dari sekarang, saat matahari terbit dari timur, aku akan menemuimu di Sunset Parklines dan membasuh tanganku dengan darah sucimu. Kerumunan orang menjadi gempar dan ribut. Mereka sangat menantikan pertarungan ini. Ini akan menjadi pertarungan terkuat. Tidak ada tipu muslihat, tapi pertarungan yang benar-benar berlumuran darah di jalan kaisar. Fisik suci ras manusia melawan garis keturunan kaisar kuno. Ini terlalu berlebihan. Dia berani membandingkan dirinya dengan kaisar primitif. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa membuktikan daunnya? Aku ingin menyaksikan pertempuran itu dan secara pribadi melihat keturunan kaisar primitif membunuh fisik suci ras manusia. Saya akan menunjukkan kekuatan tertinggi dari kaisar kuno. Banyak makhluk yang berdiskusi di lapangan langit. Bagaimanapun, tempat ini didominasi oleh berbagai suku kuno. Secara alami, kebanyakan dari mereka bias terhadap keturunan kaisar kuno. Mereka merasa bahwa Ye Fan terlalu tidak sopan. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil pembudidaya manusia yang bersemangat setelah mendengar ini. Mereka berharap Ye Fan akan berhasil dan membunuh Yuan Gu untuk menunjukkan kekuatan ras manusia. Badai akan datang. Semua orang tahu bahwa 15 hari dari sekarang, mata dunia akan terfokus pada wilayah utara. Pertempuran yang mengguncang bumi akan mengguncang 5 wilayah dan secara resmi membuka tirai. Kakak, sudah beres kalau begitu. Aku akan menjadi tamu di klan Ji wilayah selatan segera. Kamu harus merawat bunga aneh ini dengan baik. Huo Lin, tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal pada Ji Ziyue. Pada saat yang sama, dia mengundangnya untuk menjadi tamu di Gua Api Kilin selama ini. Ye Fan mengangguk. Kali ini, mereka secara tak terduga mendapatkan sepotong materi ilahi yang begitu besar, membuat mereka merasa sangat gelisah. Mereka pergi di sepanjang jalan batu ajaib. Oh, ada besi dewa di batu itu, tapi harganya terlalu mahal. Tunggu, ada sumber ilahi di depan kita, dan disegel dengan emas murni. Sayang sekali, itu hanya sepotong tembaga ungu dan bukan bahan ilahi. Ye Fan melihat sekeliling sambil berjalan. Dia ingin memotong beberapa bahan berharga lagi sebelum dia pergi. Tempat ini bertumpuk seperti gunung, tapi memang ada hal-hal bagus di sini. Hanya saja harganya sangat konyol. Material batu di wilayah ini tidak biasa. Ada bahan di mana-mana, meskipun tidak terlalu berharga. Ye Fan terkejut. Peri. Batu roh Chen dari gunungmu ada di tempatnya. Di depan. Raja, di Chen di Peri. Tempat ini telah menghasilkan banyak hal baik,
tetapi persyaratan tuannya keras. Batu-batu aneh dijual di sini, tetapi jika ada bahan ilahi, mereka memiliki hak untuk membelinya kembali. Harganya adil. Begitu banyak aturan. Siapa yang mau datang? Li Tian bergumam. Namun, Ye Fan berhenti. Ada sesuatu yang luar biasa di sini, terutama batu yang dia tatap. Itu berisi sumber ilahi dan memiliki makhluk hidup yang tersegel di dalamnya. Bisakah kita berdiskusi dengan mereka dan membeli batu itu secara langsung daripada memotongnya di sini? Itu tidak akan berhasil. Saya mendengar pemilik batu ini memiliki latar belakang yang hebat. Dia adalah Raja Sembilan Phoenix. Dia mungkin menjadi sage agung di masa depan. Dia tidak akan mudah untuk diajak bicara. Yang lain terkesiap. 9 Raja Phoenix telah muncul di pertemuan kolam giok. Selama era primordial, Kaisar Pertarungan telah mengevaluasi dia memiliki bakat yang baik, dan namanya telah mengguncang dunia. Apa yang harus kita lakukan? Ye Fan berada dalam posisi yang sulit karena dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Anak nakal, apakah kamu menemukan harta karun? Jika kamu tidak bisa melakukannya, ayo kita lari saja setelah menjarah. Anjing hitam besar itu menyarankan. Dia telah melihat terlalu banyak harta karun di sini, dan matanya merah. Dia telah membuat beberapa suara, ingin melakukan sesuatu yang besar dan kemudian berlari. Enyahlah. Pasti ada seseorang yang menunggu kita melakukan kesalahan dalam kegelapan. Jika Anda ingin menjarah, Anda bisa melakukannya sendiri di lain hari. Ye Fan mencengkeram lehernya, memperingatkannya untuk tidak membuat masalah. Anak nakal, apakah kamu benar-benar menemukan sesuatu yang bagus? Monyet itu berkata, jangan khawatir. Nama Raja Sembilan Phoenix mengguncang era primordial. Dia adalah seorang ahli yang langka. Bisnis batu dengan namanya tidak akan menimbulkan masalah. Kita tidak boleh kehilangan orang itu. Baiklah, aku akan membukanya. Aku ingin tahu apa yang akan mereka berikan padaku sebagai gantinya. Aku benar-benar menemukan harta karun kali ini, kata Ye Fan. Sekarang, dia telah melihat segala macam hal baik. Untuk dievaluasi seperti ini, secara alami itu adalah harta karun yang langka. Orang-orang di sampingnya semua bersemangat. Ye kecil, apa yang kamu temukan? Bahkan Ji Ziyue pun penasaran. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya. Sudut mulutnya melengkung ke atas, dan senyum lembut tergantung di wajahnya. Seluruh pribadinya sangat halus, dengan semacam keanggunan ilahi. Seekor naga. Ye Fan menjawab. Apa? Beberapa orang kelu lidahnya. Mereka tahu bahwa dia tidak bercanda dan terlihat sangat serius. Harga batu ini tidak terlalu mahal dan benar-benar terjangkau. Ye Fan membelinya dan mulai memotongnya di tempat. Banyak orang yang memperhatikan, dan ketika mereka melihatnya bergerak, mereka semua mengerumuninya. Saya sangat menantikan untuk melihat naga yang berhibernasi. Sekte Kaisar Hitam meneteskan air liur. Dia berbaring di depan batu kapur ini, tidak mau pergi bahkan setengah langkah pun. Ini adalah batu kapur sepanjang 1 meter. Itu sangat tidak mencolok dan ditempatkan di sudut. Jelas, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Bahkan, orang-orang yang bertugas menjaga batu itu pun tidak peduli sama sekali. Permukaan batu itu tergores, dan cahaya yang menyilaukan terpancar. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka telah memotong sumber ilahi, jadi mereka pasti tidak akan menderita kerugian. Ada makhluk hidup di dalam. Seseorang dengan mata tajam berteriak. Kaca. Ye Fan bergerak sangat cepat. Dia membuka batu itu dalam sekejap, memperlihatkan sumber ilahi seukuran baskom. Sebenarnya ada seekor naga yang melingkar di dalamnya, dan seluruh tubuhnya berwarna keemasan dan menyilaukan. Mungkinkah ulat sutera ilahi lain keluar? Li Heishui bingung. Namun, yang lain tercengang. Ini tidak mungkin ulat sutera ilahi. Karakteristiknya jelas, dan itu sama sekali berbeda dari bentuk ras ulat sutera ilahi. Ini adalah naga sejati. Mengapa saya mencium aroma obat? Ini sangat harum, dan saya benar-benar ingin menggigitnya. Sudah mati, tidak hidup, tapi ini jelas merupakan harta karun yang menantang surga. Banyak orang telah melihat Ye Fan memotong esensi perak Daluo dengan mata kepala sendiri. Sekarang mereka melihat benda ilahi seperti itu muncul setelah dia membuka batu itu, tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut. Apa sebenarnya ini? Baunya sangat harum. Tidak mungkin obat ilahi berbentuk naga, kan? Sungguh harta karun yang menantang surga. Orang-orang ini benar-benar diberkati oleh surga. Mereka telah mendapatkan harta karun yang berharga setelah membuka batu itu 2 kali. Sungguh membuat iri. Sejumlah besar orang melonjak, mereka semua menjentikkan lidah mereka dengan takjub.
Mereka tidak bisa mengenali apa itu, dan beberapa orang menduga bahwa itu mungkin mayat naga sejati. Mother of Asterisker, anjing terkutuk, kamu membuat sepatuku basah. Ye Fan menendangnya. Pada saat ini, air liur anjing hitam besar itu mengalir seperti sungai kecil. Cakarnya yang besar memeluk sumber ilahi, dan berteriak, ini milikku, tidak ada di antara kalian yang boleh mengambilnya. Duan De juga bertingkah seperti dirasuki oleh dewa jahat. Dia menarik Ye Fan ke samping dan menaiki tubuh anjing hitam besar itu untuk memperebutkan sumber ilahi ini. Dia ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Untuk membuat dua bajingan yang paling tidak tahu malu dan serakah begitu bersemangat, tidak perlu dikatakan bahwa itu adalah materi berharga yang menantang surga. Jelas, mereka berdua menyadarinya dan memperebutkannya dengan sekuat tenaga. Mungkinkah? Ye Fan melihat lebih dekat, dan tiba-tiba tersadar. Tepat pada saat ini, para elit yang bertugas menjaga material batu muncul, dan berkata, kami ingin mengambil kembali harta karun sekte yang menantang surga ini. Ambil kembali pantatku, apa yang akan kamu gunakan untuk menukarnya? Kaisar Hitam cemas, dan segera mengobrol dengan Fatih Duan, sebenarnya membahas merampoknya di tempat. Itu adalah naga Chimera yang langka, dan yang sebesar itu hampir sama dengan naga sejati. Itu bahkan lebih berharga dan tak ternilai harganya, kata seorang pria tua. Ini benar-benar seekor naga Chimera. Bagaimana bisa begitu besar? Ini benar-benar menantang surga. Ini adalah obat berharga yang langka. Seru banyak orang. Di dunia ini, tidak akan ada lebih dari 10 ekor naga Chimera, dan yang terpanjang hanya sepanjang 1 kaki. Di antara mereka, 3 ada di kolam giok, dan 1 ada di dunia rumah abadi. Ye Fan pernah cukup beruntung untuk melihatnya. Naga Chimera sepanjang 1 kaki hampir setara dengan Raja Obat, apalagi yang satu ini. Panjangnya hampir 1 meter, dan aromanya tercium dari sumber dewa. Meski begitu, naga Chimera ini tak ternilai harganya, dan hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengannya. Jika dimurnikan sebagai obat utama, itu bisa memperpanjang hidup seseorang selama 600 sampai 1000 tahun. Konsep macam apa ini? Itu akan membuat orang suci kuno pun akan bersujud untuk memohon. Di dunia ini, tidak ada yang lebih berharga daripada umur, terutama saat umur itu hampir habis. Naga Chimera sepanjang 1 meter berwarna keemasan di sekujur tubuhnya, dan terbaring di sumbernya, lebih mirip naga sejati daripada 3 naga yang terlihat di rawa kolam giok. Itu seperti hidup, dan tubuh naga emas itu cerah, dipenuhi dengan ki spiritual. Setiap tetes saripati dan darah dalam tubuhnya adalah kehidupan yang berharga. Pada akhirnya, rencana Kaisar Hitam dan Duan De untuk menjarah gagal. Sejumlah besar ahli muncul di sekitar mereka, dan masing-masing dari mereka penuh dengan ki darah. Mereka sangat kuat, dan jika mereka benar-benar bertarung, mereka pasti tidak akan bisa menerobos. Apa yang akan kamu gunakan untuk menukar naga ini? Ye Fan bertanya. Dia sangat tenang saat dia duduk di kursi berharga yang secara khusus dibawa untuk mereka. Ji Ziyue juga tersenyum dan berkata, ini adalah harta abadi yang tak ternilai harganya. Apakah Anda memiliki obat abadi? Apakah Anda memiliki bahan eksklusif Kaisar Agung? Selain ini, saya tidak bisa memikirkan hal lain untuk ditukar. Ini. Bawahan Raja 9 Phoenix berada dalam posisi yang sulit. Benar-benar tidak ada harta untuk ditukar. Bisakah saya berbicara dengan kalian? Pada saat ini, seorang ahli berjubah hitam muncul, dan semua orang tanpa sadar memberi jalan untuknya. Dia menemukan murid 9 Raja Phoenix. Dia adalah cucu tertua dari Great Sage Huntuo, dan dia sudah memiliki 1 kaki di alam Raja Leluhur. Semua orang berteriak karena terkejut. Mereka semua tahu mengapa dia datang. Dia memiliki cairan ilahi 9 lubang, dan dia bisa menukarnya dengan Chimera naga ini. Murid-murid 9 Raja Phoenix tidak berani meremehkannya. Betapa kuatnya Sage Agung Huntuo. Dia sendiri sudah cukup untuk menghancurkan makhluk hidup dari setengah planet kuno. Jika mereka memprovokasi dia, tidak akan ada jalan keluar dari dunia ini, termasuk 9 Raja Phoenix. Kita harus segera melaporkan masalah ini kepada Raja 9 Phoenix. Chimera naga ini terlalu berharga, dan kita tidak bisa membuat keputusan, kata murid Raja 9 Phoenix setelah kedua belah pihak berbicara. Baiklah, aku akan menunggu jawaban Raja 9 Phoenix, kata cucu tertua dari Sage Agung Huntuo. Sudah ada retakan pada batu itu, dan dengan sedikit sentuhan, itu mungkin akan terbelah. Aroma yang terkandung di dalamnya pasti akan menyebar, dan setiap orang biasa akan dapat menemukannya, apalagi ras kuno yang kuat ini. Daripada itu, lebih baik dia membelahnya, dan dia bisa menukarnya dengan beberapa harta abadi.
4 jam kemudian, seorang ahli kembali dan berkata, Raja Sembilan Phoenix memiliki rasa hormat yang tak tertandingi kepada Sage Agung Huntuo. Setelah mengetahui bahwa dia ingin meminjam hidupnya selama 800 tahun untuk bersaing dengan surga, dia sangat terkesan dan bersedia menyerahkan harta karun abadi. Terima kasih banyak, saya akan membalasnya dengan murah hati di masa depan. Cucu tertua dari Great Sage Huntuo berkata. Dia kemudian berjalan mendekat dan berkata kepada Ye Fan dan yang lainnya, saya bersedia menukar cairan ilahi psikis 9 lubang dengan Chimera Naga. Apakah itu mungkin? Chapter 855 Metode Rahasia Tabu Terakhir. Sekarang hal-hal telah mencapai titik ini, tidak ada pilihan lain. Meskipun keuntungannya mencengangkan, Ye Fan masih merasakan sedikit kegelisahan di dalam hatinya. Seolah-olah dia bisa melihat Sage Agung Huntuo berdiri di atas bintang kuno ini, menghadap ke semua kehidupan dan bertarung melawan langit selama 800 tahun. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan? 800 tahun masih sangat jauh. Siapa tahu, mungkin Sage Agung Huntuo telah meninggal terlebih dahulu, dan Anda mungkin sudah menjadi orang suci yang luar biasa, kata Kaisar Hitam. Dia sama sekali tidak khawatir. Kegembiraan panen berubah menjadi kekhawatiran. Ye Fan, Dongfang Ye, Li Tian, dan yang lainnya sangat bersemangat saat mereka menatap batu aneh ini. Itu adalah harta karun surgawi yang digunakan untuk memelihara para jenius yang berperang di surga. Batu ini tingginya sekitar 1 kaki, dan kulit batunya berwarna coklat kekuningan. Bentuknya seperti manusia, dan ada lubang kecil di bagian dadanya. Cairan 5 warna mengalir keluar, dan aroma wangi tercium di udara. Penciptaan roh suci sangat misterius. Itu adalah hasil interaksi antara surga dan bumi. Cairan itu adalah esensi dari Dao, dan mengandung hukum langit dan bumi. Setelah berubah menjadi batu, itu akan membentuk kerangka bagian dalam manusia batu. Ia perlu dipelihara oleh langit dan bumi selama jutaan tahun sebelum muncul. Karena ia lahir dari interaksi Dao yang agung, begitu ia muncul, angin dan awan akan berubah. Ia akan berdiri di puncak Dao yang ekstrim, dan dapat dibandingkan dengan kaisar-kaisar kuno yang agung. Ini adalah bentuk roh suci yang paling primitif, dan dapat dikatakan selaras dengan langit dan bumi. Itu ditemukan oleh seseorang segera setelah berubah menjadi telur, dan esensi Dao-nya dipotong. Setetes cairan spiritual yang jatuh ke dalam ember berisi air dapat membersihkan sumsum dan menghaluskan tulang seorang anak kecil sekali saja. Sebulan sekali sudah cukup, kata seorang tetua di sampingnya. Mata semua orang memerah. Hal apa yang menentang surga ini? Jika sebuah klan mendapatkan hal semacam ini, kejeniusan macam apa yang bisa mereka pelihara di masa depan? 3-5 anak kecil tidak akan cukup, dan itu bisa digunakan untuk 2-3 generasi. Jika bakat mereka cukup baik, dengan bantuan seperti ini, masa depan gemilang seperti apa yang akan mereka miliki. Hal itu benar-benar membuat orang iri. Duan De menggosok tangannya, sangat bersemangat, dan kemudian dia merasakan kebencian yang besar. Mengapa dia sudah begitu kuat? Dia berkata dengan ekspresi tenang, sebenarnya, saya merasa tulang dan organ dalam tubuh saya masih sangat lembut. Setelah menerima baptisan cairan roh suci beberapa kali, tidak akan ada masalah sama sekali. Ye Fan, Monyet, Li Heishui, dan yang lainnya memandang mereka dengan jijik. Salah satunya adalah hantu Dao yang telah merangkak keluar dari makam kuno, dan yang lainnya adalah seekor anjing yang pernah mengikuti kaisar kuno. Beraninya mereka berpura-pura masih muda. Mereka menyegel ramuan ilahi 9 lubang cenayang dan dengan cepat pergi. Mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Tidak diketahui berapa banyak pasang mata yang mengawasi tempat ini. Jika bukan karena pertarungan pembatasan dan intimidasi Archai Killing Formation yang tak tertandingi, mereka pasti sudah lama bertarung untuk memperebutkannya. Semuanya, ada platform teleportasi di tengah lapangan surga. Itu bisa memastikan keselamatan semua orang. Seorang pria tua dengan ramah mengingatkan mereka. Platform formasi itu sangat kuno dan padat dengan pola Dao. Itu bisa menyesuaikan urutan pola dan mengubah arah dan jarak. Keberadaannya adalah untuk mencegah hal-hal buruk terjadi. Pada akhirnya, mereka berhasil kembali ke desa surgawi. Ketika Kiluo mengetahui bahwa mereka telah mendapatkan ramuan roh suci 9 lubang, dia sangat gembira sehingga dia hampir mempersembahkannya sebagai persembahan. Awan dan kabut membumbung tinggi di atas puncak gunung. K.R. kecil, Tong Tong, Gu Fei, dan Gu Lin dibaptis pada hari itu juga. Semua tulang di tubuh mereka berderak terus-menerus, dan banyak pecahan peraturan yang buram tertempel di tubuh mereka. Aduh!
Beberapa anak kecil itu berteriak keras dan meronta dengan keras. Bahkan Ke kecil pun melawan dengan kuat. Dia langsung menghancurkan botol susu ke kepala Qi Luo dan melambaikan tangan dan kakinya untuk menendangnya. Namun, mereka masih ditekan ke dalam 4 tong kayu untuk dibersihkan sumsum dan tulangnya. Ini adalah semacam transformasi. Saya benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya saya. Saya benar-benar ingin kembali ke masa muda saya dan berkultivasi lagi, kata Duande. Saya ingin meninggalkan sebagian dari ramuan roh suci. Anjing hitam besar itu tidak bisa melupakan fisik suci alami dan ingin memelihara Wuxi yang kedua. Sejak hari ini dan seterusnya, Ye Fan mulai bermeditasi, dan dia mulai mempertimbangkan bagaimana cara melawan Yuan Gu. Setelah bertemu dengannya di lapangan surga, dia menyadari betapa menakutkan dan tak terduga Yuan Gu. Yuan Gu telah mewarisi fisik kaisar kuno, dan kekuatan garis keturunan semacam ini tak tertandingi. Bisa dikatakan bahwa tubuh fisik Yuan Gu tidak kalah dengan tubuh Ling Han. Sekarang dia juga telah memutuskan daunnya, dia satu tingkat lebih tinggi dari Ling Han, yang membuatnya semakin menakutkan. Kitab suci yang ditulis oleh kaisar primitif itu sulit dan mendalam. Setelah Anda memahaminya, Anda dapat memetik bintang-bintang dan menangkap bulan, menghancurkan galaksi, dan memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas. Monyet itu menjelaskan berbagai aspek kuat dari teknik ini. Ye Fan mendengarkan dengan seksama, sementara Duande dan Kaisar Hitam membantu menganalisa dari samping. Mereka mengutip beberapa pertempuran klasik dari zaman kuno, di mana yang lemah mengalahkan yang kuat. Bagaimana kita bisa melemahkan diri kita sendiri bahkan sebelum kita bertarung? Bahkan jika dia telah memutuskan daunnya, dia masih belum tentu tak terkalahkan, kata Ye Fan. Meskipun ini adalah apa yang dia katakan, dia masih harus sangat berhati-hati. Dia menganalisis semua jenis faktor yang mungkin tidak menguntungkan dan memikirkan cara bertarung. Kamu telah mempelajari beberapa kitab suci kuno. Ini adalah jenis bahaya tersembunyi. Ketika monyet itu mengetahui apa yang telah dipelajari Ye Fan, dia segera mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki 6 kitab suci, mereka tidak terhubung sama sekali. Itu seperti seekor naga yang telah dipotong menjadi beberapa bagian, dan sulit baginya untuk melepaskan kekuatan naga yang tak terkalahkan yang membumbung tinggi ke langit. Ye Fan tersenyum pahit. Dia sudah menyadari masalah ini sekarang. Tidak ada gunanya menjadi yang terkuat di alam rahasia tertentu. Kuncinya adalah keseimbangan secara keseluruhan, dan dia semakin memahami hal ini ketika dia mencapai ujung pemutusan daunnya. Kitab suci Dao, kitab suci Kaisar Barat, dan sebagainya hidup berdampingan. Meskipun beberapa alam rahasia terhubung, mereka tidak semulus dan sesempurna sebelumnya. Mereka tidak memiliki semacam ritme ilahi. Kecuali jika Anda dapat menggabungkan beberapa kitab suci kuno menjadi satu, mengembangkan teknik Anda sendiri, dan membuat Dao Anda sendiri, lebih baik untuk memahami semua kitab suci, kata Duande. Ini adalah kebenaran, tapi Ye Fan tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu, apa yang dia dapatkan adalah kitab suci yang tidak lengkap, dan dia mengumpulkannya sendiri. Dia tidak dilahirkan di tanah suci atau dinasti ilahi, jadi sulit baginya untuk memiliki kitab suci yang lengkap. Menjadi yang terkuat di setiap alam rahasia membuat saya bahagia di masa lalu, tetapi sekarang setelah saya berhasil berkultivasi, saya telah menemukan kebenaran, dan itu telah menjadi semacam masalah. Ye Fan merenung, tapi dia tidak takut. Jika dia ingin membuktikan daunnya, dia harus menciptakan tekniknya sendiri. Anjing hitam besar itu merasa malu, dan berkata, meskipun saya juga menemukan masalah di masa lalu, saya merasa lebih baik berani dan terbuka. Jika Anda mengumpulkan semua kitab suci dalam satu tubuh, dan pada akhirnya, Anda mungkin bisa mendapatkan kitab suci terkuat. Sebelum kaisar-kaisar besar kuno meninggal dunia, mereka akan menyelesaikan kitab suci yang telah mereka tulis selama hidup mereka. Yang disebut penyelesaian adalah menambahkan kitab suci terlarang terakhir. Itulah inti dan esensi dari Tao mereka. Teknik rahasia semacam ini akan mengejutkan para dewa dan membuat para makhluk abadi menangis setiap kali muncul. Pada saat kitab suci itu akhirnya selesai, semua jenis bencana akan turun, dan fenomena aneh akan muncul. Itu adalah iblis yang tak tertandingi. Setiap orang yang membuktikan Tao mereka seperti ini. Sebelum mereka meninggal dunia, angin jahat akan melolong dengan marah di antara langit dan bumi, dan bencana besar akan turun. Mereka akan meninggalkan kitab suci yang sempurna di saat-saat terakhir, dan ada banyak sekali legenda tentang hal ini. Ye Fan menghela nafas dalam hati. Sampai sekarang, dia belum pernah melihat teks abadi terlarang terakhir dari kitab suci kuno manapun.
Ini adalah penyesalannya yang besar. Ji Ziyue mengangguk, dan berkata, kakakku hanya mempelajari satu teknik terlarang di masa lalu, dan dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Sekarang dia akan menjadi patriark, dia memiliki kesempatan untuk melihat halaman terakhir dari teks rahasia secara menyeluruh. Yuan Gu, dengan identitas khususnya, pasti telah melihat seluruh kitab suci kuno kaisar primitif sejak lama. Agaknya, dia sudah hafal halaman terakhir dari teks ilahi itu. Teks rahasia semacam ini sangat menakutkan, dan sangat sulit untuk dihadapi. Mereka yang berjuang melawannya di masa lalu semuanya mati. Satu-satunya hal yang beruntung adalah Anda memiliki 9 rahasia. Jika tidak, akan sangat sulit untuk melawannya, kata monyet itu. 3 tebasan Dao Surgawi. Yuan Gu sudah bisa memahami sebagian inti dari halaman terakhir kitab suci itu. Ini memang merepotkan, kata Kaisar Hitam. Aku hanya ingin mengajarimu sebuah teknik rahasia yang diciptakan oleh ayahku, dan akan sulit bagimu untuk mempelajarinya dalam waktu singkat. Halaman terakhir dari teks rahasia itu sulit dan mendalam, kata monyet itu. Ye Fan berterima kasih kepadanya, mengungkapkan bahwa dia menghargai niat baiknya. Waktu yang tersisa kurang dari setengah bulan, jadi di mana dia punya waktu untuk mempelajari esensi dari sebuah kitab suci kuno. Selain itu adalah Dao dari klan pertempuran, jadi tidak baik baginya untuk benar-benar pergi dan melihatnya. Aku akan pergi dan memohon pada kakakku untuk mengajari kamu halaman terakhir dari teks abadi, kata Ji Ziyue dengan lembut ketika tidak ada orang lain di sekitar. Dia sangat khawatir, dan merasa terlalu sulit untuk mengalahkan Yuan Gu. Ketika semua orang telah pergi, dan hanya Ye Fan yang tersisa, diam-diam memikirkan bagaimana cara mengalahkan lawannya, anjing hitam besar itu berbalik. Lupakan saja, saya akan mengajari Anda suatu jenis teknik, tetapi Anda tidak dapat menyebutkan asalnya kepada siapapun. Ye Fan tertegun, dan dia berbalik. Kemudian, dia sadar, dan berkata, ini adalah teknik mendalam Kaisar Agung Wuxi. Diam. Kaisar Hitam seperti seorang pencuri. Dia berdiri di puncak gunung dan melihat sekeliling, takut ada yang menguping. Nama Wuxi terkenal sepanjang zaman, dan banyak orang yang mendambakan kitab sucinya. Namun, sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa mendapatkannya, dan semua orang sangat menyesal. Kekuatannya tidak dapat disangkal. Ye Fan menahan keinginan untuk memukulinya dengan kasar, dan menunggunya untuk mengajarinya kitab suci. Di masa lalu, dia telah menginterogasi Kaisar Hitam lebih dari sekali, tetapi orang ini terlalu bungkam, mengatakan bahwa dia tidak pernah membaca kitab suci. Kali ini, saya benar-benar merasa bahwa Anda dalam bahaya. Bahkan kedua anak roh itu berkeringat deras saat mereka meramal, dan mereka tidak dapat melihat apapun. Aku tidak punya pilihan selain menyelamatkanmu kali ini. Tentu saja, Anda harus memahami bahwa saya hanya memikirkan embrio Dao dari fisik suci bawaan yang datang ke dunia ini. Anjing hitam besar itu mengoceh tanpa henti, dan semakin dia berbicara, semakin menjengkelkan Ye Fan. Ye Fan menamparkan bagian belakang kepalanya, dan berkata, berhenti membuang-buang waktu, cepatlah dan ajari aku tekniknya. Guk, F*CK. Pemberian kitab suci gagal, dan pertempuran antara manusia dan anjing dimulai, menyebabkan dua kaisar darah perak di kejauhan gemetar ketakutan. Pergilah, anak dewa. Di gunung lain, R kecil memegang empeng di mulutnya, dan berjalan dengan goyah, melambaikan tangan kecilnya sambil bersorak. Ketika semuanya menjadi tenang, Kaisar Hitam menggunakan indera ilahi untuk berbicara langsung ke dalam pikiran Ye Fan, dan berkata, saya benar-benar belum melihat kitab suci Wuxi, tetapi saya telah melihatnya mempraktikkan beberapa teknik Dao, dan saya ingat beberapa di antaranya. Menurut anjing hitam besar itu, teknik rahasia itu terlalu dalam, dan bahkan jika seorang sage agung menyaksikan dari samping, akan sulit baginya untuk sepenuhnya menguasainya dan menanamkannya dalam pikirannya. Dengan demikian, teknik ini pasti cacat, dan dia bisa melupakan tentang mendapatkan teknik ilahi yang tak tertandingi. Namun, tidak diragukan lagi itu sangat kuat, dan itu pasti akan membantunya menghindari kematian. Aku tidak butuh kau untuk mengajariku teknik spesifik. Anda hanya perlu menunjukkan kepada saya adegan yang Anda lihat hari itu, dan saya akan memahaminya sendiri, kata Ye Fan. Saya hanya ingin mencobanya. Jika tidak berhasil, maka Anda bisa memberi saya bimbingan nanti. Ye Fan menggodanya, dan berjanji untuk membantunya memotong setumpuk bahan suci dari lapangan surga di lain waktu. Anjing hitam besar yang serakah itu berkompromi, dan kemudian tawar-menawar sebentar.
Baru pada saat itulah dia mengubah sifatnya yang tidak tahu malu, dan ekspresinya menjadi khusyuk dan hikmat, seolah-olah dia telah mengubah jiwanya. Perhatikan baik-baik. Pada saat ini, ekspresinya serius, dan cahaya ilahi bersinar dari sela-sela alisnya, dan segel keluar. Kenangan kuno dibuka, dan serangkaian gambar menakutkan muncul. Aura yang menakutkan mengalir, dan seorang kaisar agung dibangkitkan dalam gambar. Sosok agung muncul di atas panggung Dao, dan dia menginjak semua pola Dao yang agung.